It's time to football time. Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Maulana Saputro. Nah, kali ini kita akan bahas apa, Mas? Kita akan membahas tentang Liga 2, Mas. Tapi terkhusus kita mau bahas tentang Persisolo. Nah, menarik ini, Mas. Soalnya bisa dikatakan tidak mau kalah dengan Liga 1, Mas. Iya. Di sana ada Persisolo, kemudian ada juga Dewa United, Trans Cilegon FC, dan juga ada PSG ya, Mas, yang mencuri perhatian pada musim ini. Bukan PSG Saint Germain ya, Mas. Beda. Ini cabang Pati ya. Cabang Pati ini. Nah, tapi kita pada episode kali ini khusus kepada Persisolo. Ya. Oke. Terus ini, Mas, fenomena apa sih, Mas, yang memang terjadi di Liga 2 nih, Mas? Kok sampai sekarang kok menghebohkan sekali? Sebenarnya emang ini bukan hanya di Liga 2 sih, Mas, soal merger, kemudian juga ada akuisisi dan juga pindah home base, itu memang sudah banyak lah terjadi di Liga 1 maupun Liga 2, dan kali ini memang fenomenanya terjadi di Liga 2, Mas. Seperti tadi Trans Cilegon merupakan akuisisi dari sebelumnya Cilegon United ya. Dan kemudian ada Dewa United yang merupakan sebelumnya adalah Martapura FC, dan PSG Pati yang merupakan PSG Gresik. Nah, padahal PSG Gresik juga itu baru aja ya, Mas. Belum lama itu udah di-merge lagi ke Pati. Oke, Mas. Beda kalau Persisolo ya, Mas. Nah, kalau Persisolo itu pakem ya, Mas. Udah nggak bisa itu diganti-ganti. Hanya apa, Mas, kemarin Persisolo? Ganti manajemen ya, Mas. Sekarang dipegang oleh anak bungsu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep. Ya, Kaisang Pangarep ini memang gemar sekali ya, Mas, ya, terkait bola. Sejak kecil pun dia udah membela Persisolo jadi Pasopati. Jadi tak ayal dia sekarang mengabdikan diri buat kota tercinta. Betul. Tapi ada sih, Mas, ada sorotan negatif lah, Mas, karena ini kota Solo ini sekarang menjadi istilahnya dilingkupi lah oleh keluarga Pak Jokowi setelah wali kotanya juga dijabat oleh Gibran Rakabuming, kakak kandung dari Kaisang ya. Nah, ini memang jadi kesatuan yang memang nggak bisa dipisahkan ya, antara politik dan juga kehidupan di realitas sesungguhnya. Nah, memang kaitannya dengan itu, Kaisang juga mempunyai cita-cita, Mas. Betul. Apa itu slogannya yang paling memang dikenal itu apa, Mas? Slogan dari Kaisang ketika dia diperkenalkan. Liga 1 harga mati. Ya, kita tunggu, Mas. Betul. Ya, karena udah jor-joran nih, iya nggak? Nah, itu kira-kira sekarang itu Persisolo itu yang membuat mewah itu apa sih, Mas? Jadi ini memang sembodo lah, Mas, slogannya Kaisang dengan niat dari Kaisang untuk mendatangkan para pemain bintang. Siapa juga, Mas, kalau dilihat dari kekuatan Persisolo pada musim ini tentu sangat berbeda dengan musim lalu. Nah, pastinya, Mas, karena memang sekarang itu banyak banget, Mas, nggak hanya di lini depan, komplit lah. Malah ini nggak hampir, malah semua, Mas. Ya. Semua dirombak, dari manajemen, dari pemain, pelatih dan sebagainya. Jadi memang hebat ini, Mas. Sekali beli langsung ganti semua. Nah, itu dari penjaga gawang ada siapa, Mas, itu yang udah comeback lagi? Betul. Nah, kita mulai dari penjaga gawang, Mas. Saat ini Persisolo sudah langsung mendatangkan 4 pemain atau 4 kiper baru, Mas. Yaitu yang 2 diantaranya adalah bukan nama asing, Mas. Iya. Termasuk juga kiper berpengalaman Wahyu Trinugroho yang sebelumnya merupakan punggawa dari Bayangkara Solo FC, Mas. Dan satu lagi yang merupakan jebolan dari Timnas U19 dan juga Diklat Persib Bandung, yaitu ada Erlangga Setio. Nah, ngomong-ngomong Wahyu Trinugroho, Mas, ini kan memang dia itu mantan yang kembali pulang. Iya, Mas. Dia itu pernah memperkuat Persisolo di tahun 2006 dan akhirnya dia kembali lagi untuk menuntaskan misinya seperti slogannya atau captionnya yang diunggah di laman Instagram official Persisolo. Nah, kita lanjut ke lini belakang, Mas. Ada siapa juga, Mas? Di lini belakang itu ada ini, Mas. Ada beberapa pemain yang memang kaitannya memang banyak sekali eksotis dari Persiraja Banda Aceh, Mas. Itu nggak hanya cuma 1-2 pemain, itu di semua lini hampir ada itu eksotis dari Persiraja Persisolo. Kalau di lini belakang itu ada Ganjar Mukti, yang itu juga jebolan dari Persiraja Banda Aceh. Terus juga ada Asep Budi, Mas. Nah, itu pengalamannya sudah sangat luar biasa di Liga 1 kemarin. Betul. Terus ada juga satu nama yang nggak bisa kita pungkiri, yaitu Agus Novawiantara, jebolan dari Bali United. Selain itu juga masih melengkapi lini belakang ada Marcel Januar, ini merupakan kapten Timnas U16 saat itu, dan juga ada Ruben Sritonga dan juga ada Rian Mejia. Nah, ini semua berubah, Mas. Iya nggak? Semua berubah, tidak ada satupun yang kemarin itu masih tersisa di lini belakang. Ada lagi, Mas, satu yang juga mencuri perhatian di lini belakang Persisolo, Mas, setelah mendatangkan pemain senior ini dari Persela Lamongan, dan juga kabarnya merupakan putra dari Solo Raya, Sragen ya, Mas. Iya. Itu ada Eki Taufik.
Yang kemarin diperkenalkan unik sekali Mas. Oh, pecel lele itu. Menggunakan pecel lele itu. Betul. Ya kan? Itu katanya kan memang dia setelah merantau 11 tahun lebih di Persela Lamongan akhirnya bisa ditarik kembali ke Persis Solo Mas. Wah. Terus apa lagi Mas tuh Mas? Pemain belakang dari Persis Solo mungkin? Ada juga Erianto, kemudian ada Zikri Akbar, Dika Puswardani, dan juga ada Julius Pamungkas. Erianto juga dari Persiraja tentunya. Betul. Itu tadi Persiraja. Nah ini Mas, selanjutnya yaitu adalah lini tengah. Lini tengah Persis Solo ini nggak bisa kita anggap sepele juga nih Mas, karena di ini banyak pemain berpengalaman. Seperti jangan lupa lagi jebolan Persiraja pada Aceh. Ada Zamroni sebagai defensive midfielder atau gelandang bertahan, dan juga ada Fari Komul dengan di gelandang tengah. Dan nama-nama tenar lagi ada juga Fikri Ardiansyah, Arapenta Purba jebolan dari Bali United. Dan juga ada Davin Rumbino. Nah, itu juga udah malang melintang di Liga 1 Mas tentunya. Dan juga satu ada lagi, Mas. Siapa Mas? Status dari timnas Indonesia ini. Nah, tapi adalah Kanu Hilmian Wan. Nah, Kanu Hilmian Wan. Terus ini Mas, yang kita tunggu-tunggu Mas, dari lini tengah itu ya belum diumumkan siapa Mas? Padahal dari pihak sana udah diumumkan. Nanti aja nih Mas, soal rumor kita bahas nanti. Oh nanti sekalian, oke. Kita lanjut ke lini depan. Ini menarik Mas untuk lini depan Persis Solo karena persaingan ini sangat ketat. Tidak hanya 1-2 pemain yang didatangkan, tapi justru banyak sekali Mas, seperti halnya ada top skor Piala Menpora saat itu ada Ahsanul Rizal, kemudian juga ada pemain naturalisasi dari Madura United gitu Gonçalves, kemudian juga ada ini anak bengal dari timnas Indonesia ya Pak, timnas U23 yaitu ada Marinus Banewar, dan juga lainnya Mas, siapa Mas? Itu juga ada yang terbaru nih Mas, yang paling hot ini adalah jebolan Feyenoord Rotterdam di Liga Belanda atau Eredivisie League. Nah ini juga anak dari kota Solo, anak daerah ya, putra daerah Mas. Tentunya ini jadi fenomena menarik juga Mas, karena nggak hanya cuman mendatangkan pemain bintang, tapi Persis Solo itu juga menarik kembali. Ingat, putra daerah yang telah lama pergi ya, kembali pulang ke Persis Solo. Tapi karena memang siapa sih sekarang yang tidak mau lah gabung ke Persis Solo ya. Kalau sekarang, kalau musim lalu ya nggak tahu lah. Terus ini jangan lupa juga Mas, yang paling mencolok juga ini karena jebolan Persiraja lagi nih Mas. Ini ada Miftahul Hamdi Mas. Betul. Itu nggak bisa kita anggap remeh. Miftahul Hamdi malah belum lama ini juga udah pernah membela di TC Timnas, ya kan Mas, untuk persiapan dari jelang kualifikasi Piala Dunia 2022. Betul. Nah ini Miftahul Hamdi ini jebolan dari mana Mas juga Mas? Dari Persiraja juga ya? Miftahul Hamdi. Betul, cocok. Dari Persiraja juga ini. Semua lini ada Persiraja. Ini menjadi pertanyaan Mas. Nanti pelatih dari Persis Solo, Eko Pujianto yang merupakan mantan ex asisten pelatih dari Bali United ini memilih antara tadi nama-nama yang kita sebutkan di lini depan, bagaimana Mas? Ya, memang tentunya kalau untuk kedekatan Mas, ini antara Miftahul Hamdi dan mungkin dengan coach Eko Pujianto itu memang sangat dekat sekali Mas. Mengingat karena dulunya adalah Eko Pujianto sebagai asisten dari Stefano Pugura di Bali United. Nah, sekarang Miftahul Hamdi ditarik nih kembali buat ikut dengan dia di Persis Solo. Nah, tapi kalau dari di ujung tombak tetap Vito Gonçalves. Nah, itu tetap pakem itu nanti ya. Karena memang pengalaman tidak bisa dipungkiri Mas. Betul. Nah, ada lagi juga Mas, jebolan Arema FC Mas. Apa? Rivaldi Bawo. Itu sebelumnya juga merupakan pemain Persebaya Surabaya. Tapi cuman satu musim atau berapa ya Mas? Itu cuman terikat ketika Piala Menpora ya. Cuman terikat ketika Piala Menpora, sebenarnya udah ditawarkan kontrak Mas. Tapi dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan memilih untuk bergabung dengan Persis memang Solo. Tidak ada angin Mas, karena sebenarnya sempat dikabarkan malah justru gabung ke Persik Kediri. Jadi memang di luar dugaan ya Mas ya. Tidak ada isu, tidak ada apapun itu, tahu-tahu udah welcome lagi. Nah, kita lanjut ke pemain yang masih rumor Mas, karena sebanyak 34 pemain yang sudah diumumkan Persis Solo ini kabarnya masih akan bertambah lagi ya. Karena masih banyak rumor gitu loh Mas. Iya. Bahkan pemain bintang seperti Evan Dimas, tahu lah Mas. Kemudian juga ada Greg Nopolo, dan juga ada ini yang paling paling sudah mendekati nyata adalah duo dari Persija Jakarta, Sandi Darmasuti, dan juga ada Heri Susanto. Iya Mas, tentunya memang Sandi sama Heri ini sebenarnya sudah
perkenalkan, udah dilepas oleh Persija Jakarta. Kemarin sudah diumumkan dari media sosialnya Persija Jakarta bahwa 2 pemain tersebut udah resmi dilepas di Persis Solo. Tinggal menunggu videonya saja. Tunggu welcome-nya yang baru kita tunggu, Mas. Terus ini, Mas, terkait dengan mungkin perkiraan dari lini depannya nih, Mas, karena ketat sekali. Iya, kira-kira ini prediksinya siapa, Mas? Kalau Mas Elvan lihat nih dari komposisi pemain yang ada. Ini juga menarik sih, Mas. Harus ada pemain yang rela menjadi cadangan, Mas. Karena tempat utama didapat oleh Beto Gonçalves di lini depan, kemudian juga mungkin ada dari winger sayap ada Asano Rizal maupun juga ada Marinus dan juga Mustaulambi. Itu juga akan mungkin membutuhkan kebijakan rotasi dari pelatih. Iya. Dan tentunya, Mas, ada mantan juga yang kembali pulang nih, Mas, di lini depan, yaitu ada Aska Fauzi. Aska Fauzi ini sempat menjadi pemain bintang di Persis Solo kemarin di musim berapa, Mas? 2019 ya, betul, di Divisi 2. Dan dia juga sempat jadi top skor pada saat itu, namun dia tidak memperpanjang kontraknya dan memilih untuk hengkang. Dan sekarang kembali pulang lagi, Mas. Betul. Nah, ini memang sangat unik sekali. Dari pemain-pemain Persolo itu nggak hanya cuman asal comot, tapi dia bisa mengembalikan putra-putra daerah sekaligus juga mantan-mantan yang dulu pernah memperkuat Persis Solo. Nah, tapi kalau saya lihat ini, Mas, kekuatan dari Persis Solo saat ini, saya sih yakin 100% ini, Mas. Auto Liga 1 ya kan? Liga 1 harga mati. Betul, tapi juga tanpa mengesampingkan ada tadi Rans Cilegon yang juga gebrakan pada musim ini, dan juga ada di PSG Pati juga. PSG Pati dengan training centernya sangat mewah. Itu tim modern, Mas. Tim modern, iya. Nah, itu memang fenomena di Liga 2 ini sangat banyak sekali, Mas. Entah kenapa ini kok di Liga 2 ya, malah di Liga 1 masih anget-anget ini. Dan juga bahkan beberapa tim di Liga 2 ini kabarnya sedang mendekati investor-investor, Mas. Nah, para seleb itu juga tertarik untuk membeli ataupun memberikan investor kepada para klub. Terbaru siapa, Mas? Nah, kabarnya sih Atta Halilintar. Atta mau beli Paris Saint-Germain kan, Mas? Iya, betul. Oh, bukan. PSG. Oh, PSG Pati. Oh iya, PSG Pati. Itu sudah resmi ya kemarin, Mas. Padahal isunya itu ke Sriwijaya hari ini ya. Iya, betul Sriwijaya sempat juga. Nah, itu kabarnya juga gagal di Sriwijaya, akhirnya dia memutuskan untuk ke PSG Pati. Sriwijaya membidik Ustadz Yusuf Mansur, Mas. Ya, sponsor dari Lecia Gedang. Dan juga di PSMS Medan kabarnya ada Mas Rizky Bilar. Nah, ini masih belum ramai itu ya, masih ramai nih, masih hangat nih, belum fix ini. Nah, terus yang itu, Mas, terkait juga dengan Dewa United. Nah, Dewa United itu juga komentator temannya juga, betul. Rendra Sujono. Terus yang terakhir juga itu, Mas, Rans. Jangan lupa, itu udah jelas, Mas. Baik Raffi Ahmad kan, Raffi Ahmad dan Akita Slavina. Run Entertainment ya. Iya, Entertainment sekarang jadi. Nah, itu kabarnya juga mau beruji coba dengan Arema, Mas. Katanya juga menjalin kerjasama dengan klub Liga 1. Nah, selain Arema juga ada Persibaru dan juga Persija. Nah, kita tunggu gebrakan apa lagi yang ada di Liga 2, Mas. Betul. Ini kalau kita bahas panjang banget, Mas. Iya. Kita nantikan aja untuk season-season selanjutnya kita bahas tentang Liga 2 yang juga tidak kalah menariknya dari Liga 1. Tentunya, Mas, karena memang banyak sekali kejutan yang akan hadir di Football Time episode-episode selanjutnya. Betul. Oke. Kita tunggu episode selanjutnya dari Football Time. Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.